Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tahfidzul Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Memasuki acara yang keempat, mau'izatul hasanah. Acara yang kelima, menyanyikan lagu Tahfidzul Quran. Acara yang keenam, pemberian penghargaan kepada siswa terbaik. Dan acara yang terakhir, penutup serta doa. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga acara wisuda Tahfidzul Quran dapat berjalan dengan hikmat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon berdiri. Indonesia
dong. Kepada wisudawan wisudawati dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara wisuda tahfidzul Quran yang digelar pada malam hari ini merupakan acara yang ketiga kalinya yang dilaksanakan di lembaga kami SDAT Al-Huda, yang diikuti peserta sebanyak 98 siswa yang terdiri dari 73 siswa telah menyelesaikan hafalan 30 juz 30, 13 siswa telah meraih hafalan 2 juz, 2 siswa telah mencapai hafalan 3 juz, 3 siswa telah menggapai hafalan 4 juz, dan 1 siswa telah meraih hafalan 5 juz. Sehubung hal ini, perkenankanlah saya selaku koordinator tahfidzul Quran maupun atas nama sekolah mengucapkan selamat kepada anak-anak kami atas pencapaian yang telah kalian raih dan yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Tentunya semangat terus untuk kalian untuk bisa melanjutkan hafalan kalian, dan jadikanlah hal ini merupakan langkah awal bagi kalian agar bisa menjadi seorang hafiz dan hafidhah. Dan tak lupa juga kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada segenap dewan guru yang telah sabar, tulus dan ikhlas dalam menyimak dan membimbing anak-anak kami dalam proses menghafal Al-Quran. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah ikut serta membimbing anak-anak kami untuk selalu memurajaah ketika di rumah, sehingga menghantarkan anak-anak kami pada pencapaian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghafal Al-Quran bukanlah suatu perkara yang mudah dan bukan pula suatu hal yang sulit untuk dijangkau. Karena dalam proses menghafal Al-Quran sangat diperlukan motivasi, komitmen, dan konsistensi yang tinggi. Menyadari hal ini, lembaga kami SDAT Al-Huda memulai mencoba dengan adanya program tahfidzul Quran sebagai wadah untuk anak didik kami untuk bisa menampilkan kemampuan mereka dalam menghafalkan surah-surah Al-Quran. Dengan harapan besar kami bisa melahirkan generasi yang unggul yang berlandaskan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kami harap partisipasi dan kerjasama antara kedua orang tua dalam membimbing anak-anak kami sehingga menghantarkan mereka menjadi seorang hafiz dan hafidhah. Semoga anak-anak kami bisa menjadi seorang hafiz-hafidhah 30 juz dan bisa menghantarkan kami kepada surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang kami punya, anak kami bernama Aisyah Zahidah yang saat ini duduk di kelas 2 dan berada di asrama belum genap 1 tahun karena ada di asrama dimulai dari kelas 2. Tetapi Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, saya tidak bisa mengucapkan apa-apa selain kata syukur. Sejak ada di asrama perubahannya begitu drastis. Sebelum anak kami ada di tahfidz khusus, anak kami sudah menyelesaikan wisuda qiraatinya dan alhamdulillah sudah memiliki syahadah. Jadi untuk menghafalnya mungkin lebih mudah. Dan ketika menghafal pun anak kami sudah tidak harus kami paksa
Artinya setiap waktunya, kalau misalkan di sini waktu murojaah itu habis maghrib, ya habis maghrib di rumah juga seperti itu. Jadi itu sisi positif dari anak kami setelah berada di asrama tahfidz ini. Adalah pengalaman yang paling menyentuh hati kami, yaitu ketika anak kami itu meminta untuk menjadi imam ketika sholat. Ketika itu sholat duhur, Ananda meminta untuk dirinya menjadi imam. Dalam hati saya, ya Allah, masa iya sih, kan kamu masih kecil gitu. Tapi untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, kami katakan iya nggak apa-apa. Tapi saya juga bingung, ini saya harus niatnya lillahi ta'ala apa makmuman lillahi ta'ala gitu. Setelah sholat di rakaat pertama, subhanallah, saya pikir dia akan membaca surat-surat pendek. Ternyata surat yang dibaca di rakaat pertama, ini sholat duhur, tetapi dia membaca dengan suara nyaring karena masih kelas 2 Pak Kiai, jadi belum bisa tahu itu. Di rakaat pertama dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu dia baca surat An-Naba. An-Naba yang dibaca. Dalam hati saya sudah gak konsen, ini nanti selesai apa tidak yang dibaca. Ternyata Masya Allah habis sampai tuntas dibaca. Oke, sudah rakaat pertama. Di rakaat kedua dalam hati saya gini, nanti surat apa lagi ya yang akan dibaca. Sudah tak khusus sama sekali Bu, jujur sudah tak khusus sama sekali. Setelah surat Al-Fatihah, dia melanjutkan membaca surat, saya pikir gini, nanti dia akan membaca surat Al-Ikhlas karena tadi sudah panjang. Ternyata tidak, yang dibaca adalah surat Asy-Syam. Wasyamsi wadhuha, dengan nadanya yang begitu sadu, yang begitu santai, pakai nada-nada qiraati. Nah, itu yang pengalaman yang membuat hati kami sangat terenyuh, dan memang niat kami mengasramakan anak kami adalah untuk menjadikan dia penghafal Al-Quran. Kemudian karena bagi kami sebagai orang tua, orang yang hafal Al-Quran dia bisa mendapatkan keistimewaan di surga, dan di dunia juga selalu akan mendapatkan keistimewaan, dan bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya, dan akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Itu yang saya tahu. Mungkin nanti saat mau'idah penceramah bisa menjelaskan. Itu sekedar inspirasi, barangkali bisa menjadi inspirasi untuk wali murid yang masih ragu untuk memondokkan, istilahnya memondokkan putra putrinya. Jangan ragu Bun, insya Allah di asrama tahfidz Al-Huda ini anak-anak akan menjadi lebih baik, dan hafalannya juga akan lebih banyak dan nambah. Untuk anak-anakku, tetap semangat dalam menghafal. Ibu kami semua bangga kepadamu. Tetap semangat. Semoga Allah menganugerahkan kemudahan dan kalian tetap istiqomah dalam menghafal. Yang terakhir dari kami mohon maaf kepada semua ustadz dan ustadzah apabila dari kami sebagai orang tua dan anak-anak kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati para ustadzah semuanya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada seorang ulama dari kalangan tabi'in,
namanya Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman adalah salah satu jajaran ulama tafsir pada zaman tabi'in. Bahkan beliau termasuk salah satu tokoh tafsir yang menulis kitab tafsir yang bernama Tafsir Muqatil. Jadi mungkin kita belajar tafsir, edisan kita akan dipertemukan dengan sejumlah tokoh-tokoh ulama, diantaranya Mujahid, diantaranya Muqatil, itu adalah pakar-pakar ulama tabi'in di bidang ilmu tafsir. Muqatil bin Sulaiman suatu ketika pada saat Khalifah Al-Mansur setelah dilantik menjadi khalifah, beliau mendatangi Syekh Muqatil bin Sulaiman. Dalam perjumpaannya bersama Syekh Muqatil bin Sulaiman, Al-Mansur itu mengatakan adabu, wahai Syekh Muqatil, izni, berilah bula situng nasihat, berilah bula situng petutuh, berilah bula satu mau'izah. Apa yang menjadi jawaban dari Syekh Muqatil bin Sulaiman? Beliau dimohon untuk memberikan satu nasihat. Kemudian beliau kembali bertanya kepada Khalifah Al-Mansur. Napa pertanyaannya? Wahai Khalifah, panjenengan turidu minni an-nasihata mimma sami'tu am bima ra'aitu. Panjenengan tero nasihat dari mula, ingin nasihat dari saya berdasarkan apa yang saya dengar atau berdasarkan apa yang saya lihat? Kita tero nasihat dari mula berdasarkan seabes atau berdasarkan sebule kaiting? Untuk pertanyaannya Syekh Muqatil bin Sulaiman. Kemudian Khalifah Al-Mansur ajawab, bal uridu minkan nasihata bima ra'aita. Bulan to tero nasihat dari panjenengan berdasarkan nape yang panjenengan abes, berdasarkan apa yang panjenengan lihat. Akhirnya beliau menginginkan nasihat berdasarkan pengalaman seabes, maka Syekh Muqatil adahu, ya Mansur isma, wahai Mansur dengarkan. Napa sena nasihat? Bulan to menangis, bulan to nyapok kala berdua khalifah. Sepertama adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua adalah Khalifah Abdul Malik bin Khalifah Walid bin Abdul Malik. Entah adalah dua khalifah sama-sama di dalam dinasti Umayyah. Kemudian Syekh Muqatil melanjutkan penuturannya, wahai Mansur dengarkan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz entah atenggelan potra ketika wafat andi anak benyakna 11. Bada wali santri SD bisa anak 11. Nah, beda sobung kalah pun Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz atenggelan potra benyakna 11. Dan beliau pada saat wafat Syekh Muqatil bin Sulaiman meninggalkan harta, meninggalkan dunia benyakna 18.000 dirham. 18.000 dirham untuk ukuran seorang khalifah itu sangat sakit itu. Secara mungkin kempangan nah beda presiden sobung ngomor atenggelan PC 12 juta banyak apa sakit untuk tingkat presiden sangat sakit. Kemudian Syekh Muqatil bin Sulaiman melanjutkan pemaparannya. Dari 18.000 peninggalan khalifah sinten gila Umar bin Abdul Aziz, entah
se-6 buna eka beli tanah untuk pemakaman, sedangkan sempa ebuna eka beli kain kafan. Berarti kan sana apa? Belum 11.000 ekorangi 10 kari sana apa? Kari belum 1.000. Sedangkan anak nasar apa? 11. Berarti mau dibagi nyali saya tak oleh saya buan dulu kan. Tapi kemudian Syekh Muqatil bin Sulaiman melanjutkan pemaparannya. Akan tetapi Syekh Muqatil bin Sulaiman itu menceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz anak-anaknya ketika masa hidupnya ento epa nyekola kabeh, epa ngaji kabeh, eteng gele ilmu kabeh, eteng gele amal soleh kabeh, eteng gele Quran kabeh. Sehingga beliau tak kisah cepun orang Malaysia namaskiana yang menjadi bagian masing-masing anak tak sampai saibuan, karena beliau telah meninggalkan untuk anak-anak nanto eteng gele ilmu, eteng gele Quran, eteng gele akhlak. Dan aku menyaksikan pada saat anak-anak Umar bin Abdul Aziz untuk dewasa cepun Syekh Muqatil bin Sulaiman itu berdasarkan pengalaman. Aku saksikan masing-masing anak dari beliau ketika dewasa setiap tahunnya nyombong 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Tiap anak itu. Padahal ketika tenggel wafat oleh bapaknya, nyai tenggel belum 1.000, entopun eka 11. Tapi ketika wafat mak bisa anak-anak nanto setiap orang menginfakkan 100 ekor kuda. Anaknya karena bekali ilmu, bekali akhlak, bekali Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut di sana gitu. Lanjut gitu. Kawan, itu si pertama. Si kedua, aku menjumpai juga cepon Syekh Muqatil bin Sulaiman kalaban Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah Walid bin Abdul Malik ketika wafat entah juga meninggalkan 11 orang putra. Jadi gila Umar bin Abdul Aziz putrana 11, Walid bin Abdul Malik juga putrana 11. Tapi biden tuh si kedua. Walid bin Abdul Malik tenggolan banyak triliunan, bahkan per anak itu oleh perang-perang triliun. Jadi mulai banding Umar bin Abdul Aziz sebelum nabi-nabi itu miskin. Tapi nabi pun beliau Syekh Muqatil bin Sulaiman melanjutkan penuturannya. Tapi aku jumpai, padahal setiap anak dari Walid bin Abdul Malik entau mendapatkan triliunan bagian per anak, tapi aku saksikan pada saat ditinggal wafat oleh Walid bin Abdul Malik ketika dewasa anak-anak Walid bin Abdul Malik aku jumpai menjadi pengamen di pasar. Jadi orang ngamis di pasar. Anaknya karena Walid bin Abdul Malik semasa hidupnya tak pati memperhatikan tenggelan ilmu, tenggelan Quran, tenggelan akhlak keangkui putra putri. Nah kebalikan nanti maka para bapak para ibu seandi putra putri epa monduk, seandi putra putri epa ngapalakan Quran, panjenengan harusnya aja ini ate karena panjenengan saja pun diberikan situng kemuliaan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benihnya saking mulja itu nyana, tapi lebih-lebih mulja akhiratna ning gelek lampune singgung kasih perwakilan dari wali murid. Ini nabi orang nani gelek sinyato tambah kabul. Nah, iki orang siapal Quran lagi orang tuana akan dipersembahkan akan yang guye mahkota beri swargana Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus orang siapal Quran toh bersitung keluarga situng siapal Quran maka akan beri syafaat ka 10 anggota keluarga. Nah mun Umar bin Abdul Aziz 10 apal Quran kabeh 100 berarti sih bisa nyafaat keluarga nanto. Maka mun bisa putra putri panjenengan adalah didik kalaban
Quran didik kalaben agama, didik kalaben pendidikan se di bawah naungan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin para ibu sebeten kaula hormate. Kisah terakhir, kedua. Ini kedua Ustaz. Kedua kan dari bagian pertama toh. Mungkin kedua dari bagian kedua. Kedua, Al-Imam Al-Qulyubi beliau andi kitab nyamana An-Nawadir. Dalam kitab An-Nawadir entah Imam Qulyubi menyebutkan situng cerita cukup menarik. Nabi cekon beliau. Beda situng qadhi hakim sobu ngomong. Tapi qadhi to selama hidupnya adalah termasuk jenis qadhi cetak pate adil dalam memutuskan sebuah persoalan. Sehingga pada saat wafat qadhi to menjadi sasaran empuk malaikat mungkar nakir dalam alam barzakhna. Tapi hadirin para ibu pada muljah, pada saat qadhi to sobu ngomor meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil, bini nanto sedengan tuh. Tapi sakitana wafat apesen kabinina laki mun eson mate, nanti kalau saya meninggal dunia saya wasiatkan bayi yang ada di dalam kandungan ini pamuntu pangapalakan Quran. Singkat cerita wafat untuk qadhi. Belana beberapa waktu kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika era bete kambu nafalamma tarok-ro'an, ketika mulai bayi tola mulai tumbuh menjadi anak, arsala walidatuhu ilal kuttab, utus ekeren kamakna kakutta. Kutab ento muni Arab adalah tempat ngamulang Quran. Ongkunna belajar maca Quran, nulis Quran, ngapalakan Quran. Arab ento sebut kutab. Jamakna katati. Secara dinto mungkin di TPK atau dinto secara anape di pondok atau rumah tahfidz dan seterusnya. Kutab. Kemudian ketika lagi kirim sampai pondok ngapalakan Quran kaguruna kanak-kanak ning gelang to tonton maca bismillah, buru tonton talqin maca bismillah. Malaikat Zabaniyah setelah sekian tahun bertugas untuk nyiksa qadhi si bade alam kubur, perintahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat Jibril untuk ngadetengi malaikat Zabariyah esoro ambu sinik sabupakna si qadhi itu di dalam kubur. Tanya ke malaikat Jibril, ya Allah anaknya makmul yang mungkin esoro parai malaikat Zabariyah untuk nyiksa. Nabi jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril, karena innahu la yaliku bi ayyakuna waladuhu fi dzikrina wa abuhu fi adabina. Tak layak bagi eson, tak pantas bagi eson anaknya engak ke eson, karena Quran itu sebut ke Allah dengan nama adzikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran adzikra wa inna lahu lahafidun, dan kami pula yang menjaganya. Jadi Quran itu Allah sebujukan kalaban adzikra, adzikr. Maka cakapun Allah Subhanahu wa ta'ala tak layak bagi eson anaknya yang sedang ingat nyebut keson kalaban maca Quran, maca Fatihah, sedangkan pakna keson yang tembe dalam kubur tak pantas bagi eson. Maka mulai saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat Zabaniyah saya tugas untuk nyiksa alam barzakh. Nah esoro ambu, esoro pensiun untuk nyiksa orang sepona. Dari kisah itu apa sih bisa kita ambil? Panjenengan sebagai wali murid, sebagai orang sepuh, seanti anak-anak pangapalakan Quran tetap semangat anak karena kita tahu nih siraune untuk barokahna putra putrina panjenengan saya pangaji padahal guru bismillah nih bila saya ajarkan kita alhamdulillah kita Fatihah kita Baqarah nih bila kisah wali murid saya sambutan belum ingat kisahna seorang Arabi
Ikilakan acara itu sebelum duhur pertama surat An-Naba, si kedua surat As-Syams. Ketika anak-anak maca surat An-Naba di pertama ongku hari asetotoka. Padahal orang tua anak kecil belum tentu hafal. Andaikan salah, mau tak hafal dia tahu nih juga. Mau orang sempurna tak hafal bermana? Ya rangki banget. Enggak situng seorang Arobin toh, situng bakto kapasara bu. Pas kapasara keluar dari Roma karena jauh zaman orang Arab orang pedalaman ki. Kakota kapasaran toh, ajalan ki pokok dua lah ajalan. Napa perjalanan adun sobu, ambil masjid. Norok sompojeng sobu. Imam nanto begitu sompojeng sobu. Rakaat pertama meninasakan surat An-Naba, tapi surat Al-Baqarah saya baca. Ini Al-Baqarah sana kan juz loh. Terus juz lebih. Surat Al-Baqarah saya baca. Kemudian rakaat si kedua saya baca adalah surat Ali Imran nyambung. Capok terak. Capok terak. Akhirnya napa saya kapasara tak jadi karena perjalanan kita napa abeli paleman kapun kona. Undur kepentingan nanto untuk kulak guna diulangi kembali ke pasar ajalan kita suku. Kemudian mungkin karena jelas kulak tak suku jengi masjid dina apa mau bocah surat Baqarah kalaupun surat Ali Imran matalah tak jadi boleh keperluan. Akhirnya asari masjid selain. Begitu masuk ke masjid selain pas waktu subuh begitu rakaat pertama rakaat pertama baca surat Al-Fil. Engkau buru begitu imam baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Celaka ya gua. Anak pikiranna orang ya baduin toh berarti riak pasti lebih lanjut surat Al-Fil. Anak sebab pun beri Baqarah sampai sama lanjeng. Nah, apa boleh kini Al-Fil gajah berma boleh lanjeng aja gajah rajaan daripada sampai. Masya Allah hadirin. Ternyata bagus sih sarwa pada murid nanti pengalaman saya sama kita tapi lumayan. Bene Al-Baqarah kalau ben Al-Fil tapi An-Naba kalau ben nabe As-Sama. Sekian hadirin para kusi pada murja. Jadi dari kisah saya boleh sampaikan yang gila nabi kesimpulan saya pertama kita sebagai orang sepuh banggalah apabila boleh kinto kapi saya menjadi tenggelan boleh kinto kapi untuk putra putrina adalah ilmu, adalah Quran, adalah akhlak, adalah iman. Bayangkan yang gila berumah sahabat atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz walaupun anak nanto tenggelanannya sakuti itunya saya tenggelakan tapi karena tenggelakan ilmu, tenggelakan iman, tenggelakan Quran begitu dewasa mereka kerja, mereka mengumpulkan dunia karena berkali iman, berkali Quran jadilah masa dewasana orang-orang saya sukses kapi, orang-orang saya gemar untuk infak fisabilillah kapi. Entahlah pentingnya sebagai orang sepuh ngabekali anak ilmu, ngabekali anak Quran aja melulu kita pikir untuk bekali ke anaknya soal dunia, tapi ilmu, tapi iman, tapi akhlak untuk kudu nomor satu. Itu kesimpulan saya pertama. Kemudian kesimpulan saya nomor kedua dari kisah Qadhi Nihla saya sebutkan oleh Imam Qunyubi dalam kitabnya An-Nawadir. Nabi pelajaran berharga sebisa kita petik yaitu boleh kinto kapi. Saya mengaji anak, saya memutuk anak, saya mengapalkan Quran anak. Ento bisa jadi saya menjadi sebabna boleh kinto kapi ya ora dusana ke Allah Subhanahu wa taala. Puru bismillah saya ajarkan ka guruna orang sepona si alam kubur lesropan siun ke Allah untuk nyiksa orang sepona. Muga-muga boleh kinto kapi anak-anak boleh kinto kapi saya pangapalakan Quran dinto mun beda orang sepona sela subuh umur muga-muga dadi sebabna yang ka siksana ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dadi sebabna ya ora dusana ke Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Samanto sebisa boleh sampaikan pada perang berlebihna nyawan sakurasi secara jerajana kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemberian penghargaan kepada siswa terbaik. Kepada yang bertugas disilakan untuk menaiki pentas. Kami panggil wisudawan terbaik Tahfidzul Quran tahun 2024. Terbaik pertama diraih oleh Ananda Yasmin Sabrina binti Muhammad Edi Amin. Terbaik kedua diraih oleh Ananda Fatimah Zahra binti Muhammad. Terbaik ketiga diraih oleh Ananda Muazzarah Rububiyah Hasan binti Hasanuddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalati wa 'azimi sultanik wa syauqi ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.